Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Catur Nugroho, saya Sultan Wahyu ingin mempresentasikan uh, proyek ICT literasi saya yang telah saya buat pada tugas sebelumnya. Berikut proposal proyek ICT literasi saya yang berjudul pemanfaatan chat GPT dan AI tools dalam meningkatkan produktivitas pegawai birokrasi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang mengapa saya ingin mengangkat proyek penelitian ini adalah yang pertama karena rendahnya tingkat literasi digital dan literasi AI di kalangan pegawai birokrasi. Kemudian yang kedua, mendorong percepatan birokrasi yang terkesan lambat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan pegawai dalam memanfaatkan chat GPT dan AI tools secara produktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Kemudian bagian kedua adalah tinjauan pustaka. Secara umum, teknologi AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, baik itu belajar, penelaran, dan pemecahan masalah. Kemudian karena proyek ini lebih lebih terfokus ke ChatGPT, maka saya juga memaparkan pengertian, kemampuan, tujuan, dan kekurangan ChatGPT. Pengertiannya secara umum, ChatGPT atau secara umum, ChatGPT adalah memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan kompleks, menulis artikel, membuat video, atau menyusun draft email, bahkan menerjemahkan bahasa. Tujuan mengapa ChatGPT digunakan adalah untuk memfasilitasi interaksi manusia dan mesin yang lebih alami dan membantu pengguna dalam berbagai tugas, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Kekurangannya adalah kadang menulis jawaban yang kelihatannya benar, tapi ternyata salah atau tidak masuk akal. Atau kadang juga ChatGPT ini memberikan kesan kebenaran yang fiktif. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif sendiri adalah suatu pendekatan atau penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, perilaku, atau pengalaman manusia yang natural, bukan melalui angka atau perhitungan statistik. Sedangkan desain deskriptif adalah jenis desain penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, aktual, dan akurat fakta. Berikut kira-kira alur penelitian yang akan saya laksanakan. Jadi yang pertama adalah saya akan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu. Saya akan mempelajari latar belakangnya, kemudian mengapa perlu dilakukan penelitian ini, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya tahap berikutnya saya metode penelitian. Metode penelitian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metodenya adalah pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif itu perlu kita laksanakan adanya survei, kita perlu melaksanakan pengambilan data, baik itu melalui survei, wawancara, ataupun dokumentasi. Dan kemudian eh, semua data yang telah saya ambil akan saya jadikan sebagai produk, kesimpulan, dan rekomendasi. Berikutnya, yang keempat adalah output dan target capaian. Output yang saya harapkan pada penelitian kali ini adalah yang pertama, ini terjadinya peningkatan literasi digital di kalangan pegawai birokrasi. Kemudian yang kedua, adanya modul pelatihan dan panduan penggunaan chat GPT dan AI tools lainnya. Kemudian yang ketiga, diadakannya workshop di kantor-kantor birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap ChatGPT.
Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kita tahu bahwa ChatGPT ini mempermudah kita untuk mencari jawaban yang cepat dan tepat. Kemudian yang kelima, publikasi dan diseminasi hasil proyek. Adapun target capaian atau outcome yang saya harapkan adalah yang pertama, pegawai birokrasi yang kompeten dan terlatih dalam pemanfaatan AI. Kemudian yang kedua, semoga diharapkan percepatan SOP dan layanan birokrasi. Kita ketahui bahwa birokrasi itu sangat berbelit-belit. Namun dengan adanya ChatGPT ini, saya harapkan dapat lebih cepat SOP-nya dan layanan birokrasinya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan AI yang sesuai dengan etika publik dan peraturan perundang-undangan. Kita tahu di sosial media sekarang ada banyak sekali orang-orang yang menggunakan AI sebagai bahan meme. Namun dengan penelitian ini saya berharap pegawai birokrasi ini tidak melakukan hal-hal yang eh, tidak beretika, tidak menggunakan AI dengan tujuan yang tidak beretika. Berikutnya yang kelima adalah jadwal. Jadwal penelitian ini akan saya kerjakan sesuai dengan timeline dalam kegiatan dalam satu semester. Yang keenam adalah daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya uh, yang kira-kira akan saya cantumkan. Ada buku dari penulis dari Break and I yang yang ada penulis dari Bon M dan ada juga dari Indonesia Kristanto yang berjudul Kecerdasan Buatan, Konsep Penerapan dan Tantangan di Era Digital. Yang ketujuh adalah persetujuan mitra. Persetujuan mitra ini kalau suatu saat saya memerlukan dalam penelitian saya memerlukan apa namanya memerlukan data dari pihak ketiga yang harus menggunakan persetujuan. Selanjutnya riwayat hidup. Berikut adalah riwayat hidup saya. Nama saya Sultan, lahir Sungguh Minasa 23 Agustus 1996. Saat ini lagi berkuliah di Universitas Sabar Asia, jurusan S1 PJJ Manajemen. Riwayat pendidikan, saya SD di Universitas Mangasa, kemudian SMP di SMP Negeri 2, SMA di SMA Negeri 11, kemudian Prodi 1, STAN, spesialisasi kepegawaian dan cukai. Prodi 3, Universitas Terbuka, spesialisasi perpajakan. Baik, terima kasih Pak Catur. Sekian eh, eh, sekian pemaparan proyek ICT literasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.